Ya, baik. Nah, pada berikut ini kita akan jelaskan mengenai istilah hukum bisnis atau business law. Ya, itu menyangkut biasa diistilahkan dengan hukum dagang, kadang menggunakan istilah hukum perniagaan atau commercial law, ya, kadang menggunakan economic law atau hukum ekonomi, ya, itu sepintas. Kemudian tidak apa-apa kita singgung sedikit pengertian hukum sekalipun semua sudah paham. Jadi kata Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, ya, perintah dan larangan, ya, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa yang biasanya diistilahkan dengan punishment. Ya. Ada juga definisi dari Suryonyo Widyodipuro, tidak usah saya bentangkan lebih jauh, tidak usah saya jelaskan. Kemudian unsur hukum itu ada 5, ya, ada norma. Biasanya norma itu berisi perintah, larangan, sifatnya memaksa, dan ada sanksi. Ya. Materi ini juga akan disampaikan nanti kepada seluruh mahasiswa. Kemudian, sebagaimana kita pahami bahwa sumber hukum itu kan ada 5. Ya. Sumber hukum formal ada 5. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan perundangan itu yang menyangkut masalah undang-undang, menyangkut undang-undang dasar, menyangkut peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Semua itu tergolong peraturan perundang-undangan. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah jurisprudensi. Ya, semua ini saya ulang kembali materi yang Anda pernah peroleh pada strata 1 maupun pada semester ini. Kemudian ada hukum kebiasaan. Ya, hakim dalam mengambil keputusan dalam mengenai setiap perkara itu wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian ada perjanjian atau traktat. Nah ini, perjanjian dengan negara lain, yang biasa disebut dengan traktat, itu juga sumber hukum. Dan yang kelima adalah doktrin, ya, ajaran ilmu hukum oleh para ahli. Ya, nah, itu mengenai sumber hukum formal negara kita. Kemudian tujuan hukum, saya mau kemukakan ini karena saya tahu tujuan hukum sebenarnya yang paling banyak dikenal selama ini itu hanya 3. Kepastian keadilan dan kemanfaatan. Padahal sebenarnya tujuan hukum juga menciptakan tata tertib dalam masyarakat dan juga ya tujuannya adalah keamanan. Ya, itu 5 tujuan hukum. Meskipun yang banyak disinggung hanya 3 dan dengan menyetir pandangan dari siapa? Dari Redbrook, ya. Kemudian pengertian bisnis atau dagang. Nah, kita sudah boleh masuk apa bisnis, apa dagang itu, ya. Bisnis atau dagang itu adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan, ya, oleh orang-orang atau badan hukum, ya, secara teratur dan secara terus-menerus, ya. Berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau mengadakan jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, disewakan dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Ya, jadi disinilah perlu kita garis bawahi bahwa setiap bisnis, setiap dagang itu orientasinya adalah keuntungan. Ya, jadi tidak ada kegiatan bisnis, tidak ada kegiatan dagang tanpa
ya, didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba, ya. Baik, kita lanjut. Kemudian macam-macam bidang usaha yang akan bisa menjadi objek dalam sebuah kontrak atau sebuah perjanjian. Yang pertama bidang industri, ya. Bidang industri bisa industri besar, menengah, kecil. Contoh industri mobil atau industri motor, ya. Kemudian bidang perdagangan, agen, makelar, pertokoan, swalayan, dan sebagainya. Kemudian bidang jasa, konsultan, penilai, akuntan, biro travel, asuransi, perhotelan, itu bidang jasa namanya. Kemudian bidang agraris, terkait dengan masalah pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Dan bidang ekstraktif, yang terkait dengan pertambangan atau penggalian. Ya. Nah, berikut kita masuk kepada siapa sebenarnya pelaku bidang usaha. Ya. Ada dua pelaku bidang usaha yang kita pahami selama ini, yang biasa disebut dengan pelaku atau pendukung hak dan kewajiban. Ya, siapa itu? Ya, ada dua, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, biasa disilakan dengan naturalik person. Jadi secara alamiah manusia adalah subjek hukum pelaku bisnis dan badan hukum, rights person. Ya, jadi yang terlibat dalam transaksi bisnis dagang itu bisa manusia, si Amir, si Abdullah, si Polan, dan sebagainya, dan juga bisa berbentuk badan hukum. Misalnya PT, misalnya koperasi. Ya. Jadi kalau manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban, badan hukum juga seperti itu. Pendukung hak dan kewajiban yang biasa disilakan dengan rights person. Kemudian pelaku bisnis dagang, yaitu tadi subjek hukum yang saya singgung, itu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Ya, jadi manusia dan badan hukum. Manusia itu adalah subjek hukum dalam arti biologis sebagai fenomena alam, makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum dalam arti yuridis sebagai fenomena dalam hidup di masyarakat. Ya. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana perbedaan lebih jauh antara subjek hukum manusia dan subjek hukum dalam bentuk badan hukum. Meskipun badan hukum itu masih terbagi dua. Ada badan hukum privat, ada badan hukum publik. Ya. Nah, semua ini sangat penting karena ini pelaku bisnis. Ya. Pelaku bisnis. Jadi tidak semata-mata manusia pelaku bisnis, tapi badan hukum seperti koperasi, ya, PT, ya, yang berbadan hukum, semua itu bisa. Kemudian perbedaan manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum. Ya, kita lihat manusia gimana? Manusia itu makhluk ciptaan Tuhan. Mempunyai akal, mempunyai perasaan, mempunyai kehendak. Ya, ia dapat mati, ya, mempunyai jenis kelamin. Ia dapat kawin dan ia melahirkan bagi yang perempuan. Itu manusia sebagai subjek hukum pelaku dagang dan bisnis. Sedangkan badan hukum ciptaan manusia berdasarkan hukum dan dapat dibubarkan. Ya, jadi kalau pendirian sebuah PT kan harus lewat akta notaris. Ya, beda dengan manusia. Manusia itu ya dilahirkan oleh seorang ibu ya, sedangkan untuk badan hukum
itu manusia menciptakan ya dalam bentuk pembuatan akta notaris. Tidak memiliki jenis kelamin. Kalau badan hukum tidak dapat kawin dan tidak dapat melahirkan. Tapi kedua subjek hukum ini ya memiliki hak dan kewajiban. Ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, badan hukum saya mau lebih tajam lagi mengenai perbedaan subjek hukum manusia sebagai subjek hukum dan PT misalnya atau koperasi sebagai badan hukum. Ya. Kalau badan hukum manusia dulu ya, manusia mempunyai dua kewenangan. Kewenangan bertindak, ya. Sepanjang ia memenuhi syarat dewasa atau tidak gila atau cakap, mampu berbuat karena kuasa yang diakui oleh hukum, ya. Sedangkan yang kedua kewenangan berhak dimiliki sejak manusia lahir atau sejak dalam kandungan ibu, ya, asal ia lahir hidup. Ya. Kemudian badan hukum diakui sebagai subjek hukum sejak ditetapkan sebagai badan hukum. Ya. Seperti PT misalnya harus ada persetujuan, rekomendasi atau semacam suatu SK pengakuan dari pihak kementerian. Ya. Ada harta kekayaan yang terpisah. Jadi kalau sebuah PT itu kekayaan yang terpisah. Kalau ada utang ya harus dibayar dari harta kekayaan yang terpisah itu. Ya. Bukan kekayaan si Amiruddin yang kebetulan sebagai pimpinan atau sebagai direksi. Ya. Kemudian ada tujuan yang ingin dicapai secara tertentu. Ya. Dan tujuan ini yang saya katakan tadi antara lain profit, ya, keuntungan. Setiap badan hukum punya hak. Ya. Ia bisa menggugat, ya. Bahkan juga bisa digugat, ya. Punya hak misalnya piutang. Jadi kalau dia melakukan kontrak atau perjanjian dengan sebuah perusahaan lain, maka sebuah PT itu dapat dikatakan memiliki piutang. Jadi bukan hanya manusia yang punya piutang, tapi badan hukum juga punya piutang. Sebaliknya, manusia bisa berutang, demikian juga dengan badan hukum bisa berutang. Ya, jadi kalau manusia ada utang yang ditagih adalah manusia yang bersangkutan, si Amir misalnya. Tapi kalau badan hukum PT punya utang, yang punya kewajiban membayar adalah badan hukum itu sendiri, diambil dari kekayaan dari badan hukum itu. Ya. Kemudian lanjut, ada kepentingan yang hendak dicapai, misalnya tadi saya katakan profit, sama juga dengan tujuan tertentu. Organisasi yang teratur, jadi sebuah badan hukum itu punya manajemen yang teratur, ya. Ya. Ada struktur yang ada dalam sebuah PT. Ya, ada pimpinan, ada bendahara, keuangan, ada bagian personil, bagian operasional, ya. Kemudian profit oriented dan non profit oriented, dan yang berikut dapat menggugat atau dapat digugat. Jadi PT itu bisa menggugat. Ya, kalau misalnya saya
sampaikan tadi, kalau sebuah PT memiliki piutang kepada PT lain, dia bisa menggugat di pengadilan kalau PT itu tidak mau bayar. Dia bisa gugat di pengadilan. Bisa berikan warning atau naming, ya, bisa berikan teguran. Ya. Demikian juga sebaliknya, sebuah PT dapat digugat di pengadilan karena dia tidak bayar utang. Bukan si Amiruddin yang berposisi sebagai direksi, ya, atau pengawas, atau ke bagian personalia atau bagian keuangan, bukan oknum yang menduduki jabatan itu, tapi perusahaan itu sebagai badan hukum yang digugat di pengadilan. Makanya salah satu ciri utama dari badan hukum ialah mempunyai kekayaan yang terpisah daripada pengurus-pengurus yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Ya. Kemudian ini badan hukum itu sebenarnya sebagai subjek hukum itu ada dua macam. Yang pertama badan hukum publik yang biasa diistilahkan dengan public rights. Ya, kemudian yang kedua badan hukum privat. Ya. Kalau badan hukum publik itu ya biasanya mengurus kepentingan negara. Ya, misalnya sebuah kabupaten, ya, bikin perjanjian dengan sebuah PT. Nah, di sini kalau PT tadi itu adalah badan hukum privat, sedangkan pemerintah itu adalah badan hukum publik. Ya, nah, demikian juga kalau misalnya sebuah BUMN atau badan usaha milik daerah, milik negara, bikin perjanjian dengan sebuah PT, maka badan milik negara itu disebut dengan public rights, badan hukum publik yang mengurus kepentingan umum atau kepentingan negara atau kepentingan masyarakat. Sedangkan kalau badan hukum privat, ya, tidak ada hubungan dengan kepentingan negara, tidak ada hubungan dengan kepentingan masyarakat, semata-mata kepentingan daripada PT atau koperasi atau yayasan yang bersangkutan. Ya, saya kira itu. Nah, ini ada beberapa pengelompokan yang mana badan hukum dan mana non badan hukum. Ya, seperti perseroan terbatas PT, itu badan hukum itu. Kekayaannya terpisah, ya, dari pengurus-pengurusnya. Demikian juga yayasan. Ya, jadi kalau yayasan digugat, bukan pemilik yayasan yang harus bertanggung jawab, tapi harta yayasan yang terpisah. Koperasi, bukan pimpinan koperasi yang harus membayar, yang harus bertanggung jawab, tapi koperasi itu cuma pengurus-pengurus itulah yang melakukan tugas yang mewakili koperasi itu. Perusahaan negara, perusahaan jawatan, ya. Sedangkan yang non badan hukum seperti misalnya perusahaan perorangan, ya, perusahaan persekutuan seperti Patsa, Firma. Ini badan hukum seperti ini harta kekayaannya tidak terpisah dari pribadi. Ya, jadi terjadi perpaduan antara milik badan hukum dengan milik pribadi yang bersangkutan. Ya, sehingga kalau terjadi utang yang harus dibayar oleh badan hukum non badan hukum seperti tadi PT, seperti CV atau Matsab atau Firma, ya, semua itu adalah harus dipertanggungjawabkan oleh pemilik perusahaan itu sendiri. Kemudian, ya, saya coba masuk pada pengertian. Nah, sekarang kita masuk pengertian hukum bisnis atau hukum dagang. Ya, tentu keseluruhan norma yang mengatur semua kegiatan bisnis atau dagang, ya, termasuk industri atau keuangan,
semua kegiatan berhubungan dengan produksi, pertukaran barang atau jasa, semua urusan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis dan kegiatan lainnya. Ya, nah, itu pengertian bisnis. Ya. Kemudian hukum bisnis atau hukum dagang di Indonesia itu dasar hukumnya ada banyak sebenarnya. Yang pertama adalah KUH Dagang, Kitab Undang-Undang Dagang yang masih merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda. Ya, kita paham bahwa hukum dagang itu berasal dari Belanda yang disebut dengan Wetboek van Coppandel. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata, ya, dalam bahasa Belanda adalah Burgerlijk Wetboek, ya. Dan yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan terkait. Jadi banyak peraturan-peraturan terkait dengan bisnis, ya, semua itu bisa menjadi dasar hukum tertulis mengenai hukum bisnis atau hukum dagang. Kemudian saya melangkah kepada materi berikut. Kita masuk kepada hukum kontrak atau perjanjian. Ya, bagaimana peranan kontrak dalam dunia bisnis. Ya. Saya mau menjelaskan sedikit bahwa kalau kita bicara kontrak, itu biasanya lebih konkret kontraknya itu ketimbang perjanjian. Ya, kontrak kerja misalnya, ya, biasa juga ada menggunakan istilah perjanjian kerja. Tapi sebenarnya di dalam dunia praktek antara kontrak dan perjanjian itu kadang-kadang dianggap sama. Ya. Meskipun dalam dunia perjanjian kerja ada perjanjian kerja waktu tertentu dan ada perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Yang waktu tertentu misalnya di kontrak 1 tahun, selesai kontrak tidak ada urusan lagi. Tapi kalau perjanjian kerja lain lagi ceritanya. Ya, biasa diikat dengan waktu yang tidak tertentu dan waktunya biasanya cukup lama. Nah, apa peranan kontrak dalam menghadapi perkembangan bisnis dalam dan luar negeri? Ya. Hukum perjanjian berperan penting dalam dunia bisnis, yakni untuk memenuhi standar hukum internasional dan transaksi lintas bangsa-bangsa. Jadi perjanjian itu berperan dalam dunia bisnis, sehingga melalui perjanjian terjadi hubungan baik antara seorang warga negara dengan warga negara lain, baik antara sebuah badan hukum di sebuah negara dengan badan hukum di negara lain, ya, dan itu semua disebut dengan, kalau sifatnya ada unsur asing, lintas bangsa, lintas negara, biasa disilakan dengan perjanjian atau kontrak internasional. Kalau dalam negeri biasanya kontrak nasional. Tapi nanti akan lebih dalam lagi kalau kita. Ya. Mengapa hukum kontrak mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis? Ya. Karena, ya, jadi saya ulangi, mengapa hukum kontrak mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis? Yang pertama, hukum perjanjian atau kontrak itu sangat menonjol sifat perorangannya. Ya. Menimbulkan gejala hukum sebagai akibat dari hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi karena dengan kontrak, dengan perjanjian, ya, itu melahirkan akibat hukum. Ya. Apa akibat hukum itu? Melahirkan hak dan kewajiban. Dan juga bisa terkait dengan masalah kebendaan.
Jadi kalau seorang melakukan kontrak atau perjanjian, itu melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Ya. Dan dalam kaitan dengan kontrak internasional itu dibarengi juga dengan pemilihan hukum. Kalau terjadi benturan, sudah diperjanjikan memang. Kalau kita bersengketa, ya kita ada choice of law, pilihan hukum. Ya. Jadi kontrak yang punya peran penting dalam bisnis karena dalam melakukan transaksi jual beli semua lewat perjanjian, semua lewat kontrak. Ya, seringkali disampaikan bahwa di dalam sebuah di dalam dunia bisnis yang namanya perjanjian itu lahir setiap detik, ya, lahir setiap menit. Bahkan dikatakan bahwa di dunia ini dalam setiap detik, setiap menit lahir jutaan perjanjian. Lahir jutaan hak, lahir jutaan kewajiban. Ya. Ada juga yang perjanjian yang lahir tidak secara tertulis. Ada juga perjanjian lahir secara tertulis. Nah, perjanjian itu kita semua paham melahirkan perikatan. Jadi orang terikat sebagian besar karena perjanjian. Saya sering mengatakan kalau Anda tidak ingin terikat, jangan bikin perjanjian. Ya. Karena perjanjian melahirkan perikatan. Ya. Nah, kemudian perjanjian, kalau kita bicara perjanjian, ada perjanjian yang diam-diam. Ya. Ada perjanjian lisan. Ada perjanjian tertulis. Malah perjanjian tertulis ada akte di bawah tangan dan ada akte otentik. Ya. Itu. Saya mau berikan contoh. Kalau kita naik kendaraan umum dari rumah tempat kos kita misalnya menuju kampus, kita kan langsung naik duduk saja di atas kendaraan umum itu. Tidak ada komunikasi, tidak ada tawar-menawar dengan driver. Tapi begitu kita duduk di atas kendaraan umum, lahir hak dan kewajiban. Kewajiban kita ialah membayar 10.000 misalnya sampai di kampus, hak kita diantar ke sana. Itu diam-diam itu. Anda naik taksi, arah ke kampus UAB, tidak ada pembicaraan, apalagi menggunakan argo. Ya. Nah, itu diam-diam itu namanya. Perjanjian diam-diam. Ada juga perjanjian menggunakan tawar-menawar. Kita ke pasar, mau beli apa saja, terjadi tawar-menawar. Ini harga berapa, dan sebagainya. Itu perjanjian lisan namanya. Begitu kita beli sepatu, beli tas, beli koper, terjadi perjanjian secara lisan. Melahirkan hak dan kewajiban. Kewajiban kita membayar sejumlah uang, hak kita menerima tas yang menjadi objek perjanjian jual beli tadi. Ada juga perjanjian tertulis. Ya. Perjanjian tertulis misalnya sewa menyewa rumah, ya, atau jual beli rumah secara tertulis, ya, ada di bawah tangan dan ada akte otentik. Nah, coba bayangkan Bapak dan sekalian, kita lihat ada 4 ya, para mahasiswa ada 4. Ada perjanjian diam-diam, ada lisan, ada tertulis dengan istilah akte di bawah tangan, ya, atau di bawah tangan, perjanjian di bawah tangan.
ada juga dengan akte otentik, misalnya di depan notaris, ya, di depan pejabat yang telah ditetapkan. Nah itu kita amati begitu luasnya, ya. Ada 4 golongan perjanjian tadi itu, ya. Nah, berikut pengertian perjanjian ini sebenarnya diatur dalam buku 3 KUH Perdata, BW, Burgerlijk Wetboek, tentang perikatan. Jadi kalau kita bicara tentang perjanjian, dasar hukum utama adalah di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, tentang perikatan, ya. Di mana di dalam pasal 13 dikatakan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih, ya, mengikatkan diri, ya, terhadap satu orang lain atau lebih, ya. Nah, di sini mengikatkan diri artinya terikat akan hak dan kewajiban. Pembeli punya hak menerima barang yang dibeli, tapi punya kewajiban menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan. Ya, demikian juga pembeli mempunyai kewajiban, ya, untuk membayar dan hak untuk menerima barang. Penjual berkewajiban menyerahkan barang dan punya hak menerima harga sesuai kesepakatan. Jadi mereka terikat. Ya, makanya tadi saya katakan, kalau Anda tidak mau terikat, jangan bikin perjanjian. Ya, itu yang penting kita pahami. Kemudian di dalam hukum perjanjian menggunakan istilah sistem terbuka atau open bar system. Apa yang dimaksud, dimaknai dengan sistem terbuka? Artinya, setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya dalam undang-undang maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang. Jadi orang boleh bebas mengadakan perjanjian apa saja, ya. Itu namanya sistem terbuka. Biasa juga dikatakan, ya, open bar system. Para pihak bebas membuat perjanjian apa saja, ya, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Ya, saya kira semua juga sudah paham bahwa dalam KUH Perdata di dalam pasal 1320 kita kenal ada 4 syarat sah perjanjian. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh itu, ya. Nah, dalam kaitan dengan sistem terbuka, open bar system, sepanjang disepakati kedua pihak bisa bikin perjanjian. Misalnya, mereka mau cicil setiap hari bayar, silahkan. Ya, debitur akan membayar kesepakatan, misalnya perjanjian sewa menyewa rumah kos. Nah, diperjanjikan bahwa yang menyewa akan bayar 50.000 tiap hari, itu boleh saja. Atau diperjanjikan 500.000 per bulan, boleh saja. Ya, asal ada kesepakatan. Mau bayar sekali setahun, boleh juga. Bayar hanya 2 kali dalam setahun, boleh juga. Yang jelas, memenuhi syarat sah sebuah perjanjian. Ya. Nah, makanya sekarang akibat dari sistem terbuka tadi ini timbullah asas kebebasan berkontrak. Orang bebas saja bikin kontrak.
mau kontraknya itu berapa lama, mau kontraknya itu pembayarannya berapa kali, mau kontraknya itu 3 kali saja pembayaran, mau 10 kali pembayaran, mau 100 kali pembayaran, itu boleh. Sehingga timbullah juga perjanjian macam-macam. Sekarang ada istilah sewa beli. Wah, itu sewa beli itu apa itu sewa beli? Yang kita kenal dulu sewa menyewa. Yang kita kenal dulu jual beli. Nah, sekarang ini ada istilah sewa beli. Ya. Nah, itu juga dikenal di dalam akibat karena pengaruh asas kebangsaan berkontrak tadi. Cuma hati-hati sekarang dengan sewa beli. Apakah sewa beli sama dengan jual beli? Wah, hati-hati di sini. Apakah sama sewa beli dengan jual beli cicilan? Wah, itu beda. Kalau jual beli cicilan, kita beli sebuah barang lalu kita menyicil. Menyicil 30 kali. 30 bulan misalnya. Begitu selesai cicilan 30 bulan, berarti hutang kita sudah tidak ada. Itu namanya jual beli cicilan. Tapi ada namanya sewa beli. Nah, sewa beli adalah sepanjang belum lunas kita statusnya menyewa. Sewa beli motor. Motor kita ambil, kita bayar per bulan selama 30 bulan. Kalau kita lalai membayar cicilan kita, motor ditarik. Titik. Anda tidak mampu lagi bayar sewa. Tapi begitu lunas, motor jadi milik kita. Nah, itu sewa beli. Beda tadi dengan sewa menyewa. Beda tadi dengan jual beli sewa. Jual beli cicilan. Jadi bedakan antara jual beli cicilan dengan sewa beli. Saya ulangi, kalau kita jual beli cicilan, barang kita pegang, kita bayar cicilan. Kalau cicilan kita berakhir, maka tidak ada lagi utang kita. Tapi kalau masih tersisa 3 bulan tidak dibayar, dia bisa tarik itu motor atau mobil, dilelang, lalu kreditur memotong 3 bulan, sisanya dikembalikan sama kita. Itu jual beli cicilan. Ya. Tapi kalau itu adalah sewa beli, motor kita ambil, kita bayar per bulan. 3 bulan terakhir tidak terbayar, motor ditarik. Titik. Anda tidak mampu membayar sewa. Itu sewa. Tapi kalau lunas jadi beli. Jadi sepanjang tidak lunas sewa. Ya. Nanti lunas baru beli. Nah, itu beda dengan yang pertama tadi. Nah, jadi kita harus hati-hati. Karena makhluk yang namanya sewa beli mulai menggelinding sekarang di mana-mana. Kadang-kadang konsumen tidak tahu bahwa ini sewa beli. Dia kira bahwa itu adalah jual beli cicilan. Ya. Karena kalau jual beli cicilan kita tidak mampu bayar, nah ditarik itu mobil atau motor, dijual atau dilelang, lalu dipotong oleh kreditur, sisa cicilan kita, sisanya dikembalikan sama kita. Tapi kalau sewa beli, sepanjang Anda belum membayar seluruh perjanjian 30 bulan misalnya, maka Anda dianggap menyewa. Kalau Anda tidak mampu membayar sampai selesai 30 bulan, kendaraan ditarik, titik. Anda dianggap tidak mampu lagi membayar sewa.
Tapi kalau kita mampu bayar 30 kali, maka bukan lagi sewa, tapi menjadi beli. Itu namanya sewa beli. Hati-hati dengan format yang ditawarkan oleh pihak-pihak kreditur dalam dunia bisnis. Ya. Kemudian lanjut. Nah, tentu pembatasan dari akibat sistem terbuka tadi ya tetap mengikuti syarat-syaratnya perjanjian ya, nanti akan dibahas lebih jauh. Ya, mungkin ada yang mau bertanya barangkali, kita cut dulu ya. Silakan, mungkin ada bertanya. Bertanya, Prof. Ya, silakan Pak Muhammad Udik. Prof, seperti yang Prof sampaikan tadi bahwa sekarang lagi trennya itu perjanjian sewa beli. Kemudian perjanjian sewa beli ini kalau kita lihat dari konteks asas keseimbangan, apakah itu diperbolehkan di dalam perjanjian? Karena dan juga asas kepatutan juga. Misalkanlah ketika kita mengangsur itu tinggal 3 bulan, Prof. Kemudian kita menunggak angsuran ke ibaratnya ke anggaplah ambil 24 bulan ya. Kita di angsuran ke 21 mulai menunggak. Kalau berdasarkan itu langsung dieksekusi kan kayaknya apakah itu nggak bertentangan dengan asas keseimbangan, kepatutan dan keadilan juga? Gitu. Iya, iya, saya kira menarik ini. Jadi sebenarnya menarik dikaji memang, karena biasanya kalau bukan lagi biasanya, tapi dalam perjanjian sewa beli, bahkan jual beli, cicilan dan sebagainya, ambil kredit dan sebagainya, semuanya sekarang menggunakan standar kontrak atau perjanjian baku. Apa standar kontrak? Apa perjanjian baku itu? Adalah perjanjian dibuat sepihak. Ya, draftnya sudah dirancang oleh pihak kreditur, oleh pihak perbankan, oleh pihak lembaga pembiayaan. Jadi mereka yang bikin itu. Kalau kita masuk di sebuah toko elektronik kan itu petugas-petugas finansi itu kan berkeliaran di dalam itu, membawa map. Yang isinya itu sudah perjanjian baku namanya itu. Sudah dibakukan oleh salah satu pihak. Kalau ambil kredit di bank, kita disalurkan, silakan baca. Anda setuju tanda tangan, Anda setuju ya tinggalkan. Berarti substansi standar baku termasuk sewa beli itu dibuat sepihak. Namanya dibuat sepihak, saya katakan tadi, salah satu tujuan daripada sebuah kegiatan bisnis adalah profit, keuntungan. Karena dibuat sepihak, ya substansinya, wah padat sekali hak daripada kreditur. Dipenuhi dengan hak kreditur. Hampir tidak punya kewajiban kreditur itu. Sebaliknya dengan konsumen. Sebaliknya dengan pihak debitur. Wah, melulu kewajiban. Hampir tidak punya hak, sehingga saya sering mengatakan perjanjian baku, standar baku, termasuk sewa beli yang dibuat dengan perjanjian baku itu memuat konten yang tidak balance, tidak adil, ya, tidak fair, ya.
dan tidak patut, dan itu melanggar asas-asas hukum perjanjian. Ya. Tapi mereka menggunakan prinsip penyalahgunaan keadaan. Dalam bahasa Belanda disilakan dengan misbruik van omstandigheden, penyalahgunaan keadaan. Konsumen butuh kendaraan, tidak punya uang cash, tapi begitu mudah memperoleh motor. Yang penting ada KTP dan siap tanda tangan pada dokumen yang disiapkan oleh lembaga pembiayaan. Jadi merasa dimudahkan. Tapi ujung-ujungnya adalah malapetaka bagi mereka. Dan rata-rata konsumen tidak membaca draft dokumen baku itu. Mereka tidak membacanya. Ya. Mereka sudah gembira bahwa ini luar biasa, tidak punya DP. Tanpa uang 1 sen pun, sodorkan KTP, ya sudah, semua mudah. Sama dengan pinjol. Ya. Pinjaman online, banyak orang terjebak. Apalagi pinjol yang ilegal, itu banyak pinjol yang ilegal. Ya. Tidak terdaftar di OJK. Ya. Tidak transparan. Tidak jelas alamatnya. Nah ini. Jadi saya bisa menegaskan bahwa umumnya perjanjian baku yang dirancang oleh pihak kreditur itu unfair, injustice, ya, tidak patut, tidak adil, dan bagaikan jebakan bagi konsumen. Dalam bisnis ini jangan harap ada win and win solution. Ya. Jangan harap ada win and win bagi debitur dan kreditur. Yang ada adalah win bagi kreditur, lose bagi debitur. Ya. Makanya tadi saya katakan kalau Anda mau ke sebuah toko mau beli alat elektronik, itu Anda akan dirayu untuk mau beli cicilan. Ya. Mereka tidak senang kalau kita cash. Ya. Nah, itu dunia bisnis seperti itu. Ya. Jadi tidak patut itu, ya, Saudara M. Udik Sugiharto. Nah, mungkin berlanjut pertanyaan Saudara Sugiharto. Gimana negara? Di mana negara dalam hal ini? Ya. Kok ada pembiaran seperti itu? Memang sepakat. Alasan pengusaha, kreditur sepakat, kata kreditur. Buktinya dia sepakat, dia tanda tangan. Dia paraf halaman demi halaman. Dia kasih KTP-nya, berarti syarat-syarat perjanjian, oke. Syarat-syarat perjanjian sepakat itu terpenuhi. Mereka cakap, mereka dewasa, suatu hal tertentu. Ya, syarat-syarat perjanjian dalam 320 terpenuhi. Tapi secara formal memang terpenuhi. Tapi secara filosofis sebenarnya terjadi ya upaya-upaya dari pihak kreditur untuk meraih keuntungan sebanyak-banyak. Bayangkan, telat 1 hari saja kena denda kan? 2 hari, 3 hari kena denda. Tapi itu tidak dipahami oleh konsumen. Apalagi konsumen rata-rata demand on the street, orang tidak mampu, kaum the have not, yang minus pendidikan. Tidak tahu. Tapi mereka terjebak karena sudah tanda tangan. Belakangan baru mikir, waduh, kok seandainya kita begini, enggak beli. Rata-rata konsumen tidak baca itu perjanjian. Perjanjian yang dirancang secara sepihak.
Ya. Nah, itu yang apa? Nah, sekarang timbul pertanyaan, ya. Apakah tidak ada komisi pengawas, ya, atau dewan pengawas dalam perjanjian? Itu belum bisa mengatasi masalah-masalah perjanjian. Kalau kita bicara masalah perlindungan konsumen, konsumen di negeri kita itu sangat-sangat memprihatinkan. Kita lihat di pasar-pasar masih banyak barang-barang beredar yang sudah ketinggalan zaman, sudah out of date, ya, sudah expire, tapi masih diperjualbelikan. Ya. Iklan-iklan yang menjanjikan tapi tidak terbukti menjebak konsumen. Ya. Apa bedanya sekarang banyak transaksi online, banyak jual beli online. Orang kan sekarang nyaman tidak perlu tinggalkan rumah, di rumah aja bisa belanja online kan. Tapi belakangan baru mereka merasakan penipuan-penipuan yang kadang-kadang ada. Kualitas barang yang datang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang ditayangkan di iklan-iklan itu dan sebagainya. Nah, celakanya kalau kita mau menggugat di pengadilan hanya untuk menggugat gara-gara sepatu yang tidak berkualitas yang kita beli, ya bukan asli, bukan origin datang tapi KW, ya kita ajukan persoalannya di pengadilan, kita mengadu, ya lebih banyak biaya yang kita keluar daripada apa yang kita kejar. Orang bilang mengejar sapinya yang dicuri, tapi untuk memperoleh sapi yang dicuri itu harus jual rumah. Itu biaya memperoleh sapinya akan lebih rugi lagi. Nah ini, jadi itu kondisi faktual yang terjadi. Ya. Saya kira itu ya, Pak Muhammad Udik ya. Masih ada yang mau nyambung? Silakan kita buka dulu diskusi. Ya. Nah ini terjadinya perikatan atau kontrak yang bukan dari perjanjian karena undang-undang. Perjanjian adalah peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal dari perjanjian itu. Peristiwa hubungan hukum antara kedua belah pihak, hubungan ini yang dinamakan dengan perikatan. Ya, ya, baik, kita lanjutkan kuliah kita. Ya, di atas ini saya jelaskan mengenai jenis-jenis perjanjian. Ada 4 jenis perjanjian. Pertama adalah perjanjian timbal balik, ya, dan sepihak. Nah, kalau namanya perjanjian timbal balik dan sepihak itu yang pertama. Yang kedua, perjanjian bernama dan tak bernama. Yang ketiga, perjanjian obligator dan perjanjian kebendaan. Perjanjian konsensual dan real, dan perjanjian campuran. Nah, perjanjian timbal balik dan sepihak. Perjanjian timbal balik itu adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik. Misalnya jual beli, ya. Jual beli itu kedua pihak memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Tadi saya juga sudah jelaskan itu. Hak bagi pembeli menjadi kewajiban penjual. Kewajiban pembeli menjadi hak penjual. Demikian sebaliknya. Jadi kalau pembeli memiliki kewajiban membayar, haknya menerima barang.
penjual, ya, kewajibannya adalah menyerahkan barang dan haknya menerima uang. Nah, itu namanya perjanjian timbal balik. Demikian juga dengan tukar menukar, sewa menyewa, semua itu adalah perjanjian timbal balik. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan hak kepada pihak lain untuk menerimanya. Itu namanya sepihak. Ya. Misalnya, dia berjanji memberikan sesuatu dalam bentuk hibah. Nah, itu sepihak itu. Ya. Jadi hanya satu pihak yang punya kewajiban untuk menunaikan. Yang lain itu ya, menerimanya. Ya. Pihak lain tidak punya hak dan tidak punya kewajiban. Itu namanya perjanjian sepihak. Pemberian hadiah itu juga sepihak. Ya. Tidak melahirkan hak dan kewajiban. Ya, yang menerima hadiah ya menerima saja. Tapi yang menjanjikan berikan hadiah ya dia punya kewajiban menyiapkan hadiah. Ya, tapi tidak punya tidak punya tidak seperti halnya dengan penerima hadiah itu. Ya. Penerima hadiah tidak punya kewajiban. Ya. Beda dengan yang berjanji memberikan hadiah. Ya. Kemudian perjanjian bernama. Apa perjanjian bernama itu? Adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama tertentu yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus yang memang diatur dalam kitab undang-undang perdata, diatur dalam kitab perdata atau Burgerly Workbook. Ya. Misalnya jual beli, ya memang sudah namanya jual beli. Tukar menukar, ya. Sewa menyewa, itu jelas namanya itu. Perjanjian khusus. Jadi mempunyai nama tertentu. Nah, sedangkan perjanjian tak bernama, itu adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dalam undang-undang. Ya, jumlahnya ini tidak terbatas, ada banyak. Tadi saya singgung, misalnya perjanjian sewa beli. Tidak ada itu dalam perjanjian itu. Maksud saya dalam aturan hukum itu tidak ada itu perjanjian sewa beli. Yang ada adalah jual beli. Nah, itu namanya perjanjian yang tidak bernama. Maksudnya tidak bernama dalam regulasi. Tapi dicarikan nama lain oleh para pihak. Utamanya oleh pihak kreditur. Ya. Saya amati yang ikut kuliah kita sampai hari ini ada 9 orang ya. Sebuah kesyukuran saya kira. Pak Ketua Tingkat ada 9 temannya ikut. Ya. Ada satu yang belum sempat gabung dengan kita.
Ya, kita lanjut. Ya, perjanjian obligatoir sebenarnya. Obligator bukan ini ada kesalahan. Kan adalah perjanjian yang mau menimbulkan hak dan kewajiban. Pihak, ya, perjanjian di mana mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Ya. Misalnya penjual harus menyerahkan barang, ya, tapi belum ada terjadi kedua pihak. Kemudian perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik suatu benda. Ini sekarang ini sebenarnya jarang terjadi. Yang banyak terjadi tadi itu adalah yang saya istilahkan tadi perjanjian timbal balik, itu yang banyak terjadi. Kemudian perjanjian uh, uh, sepihak juga banyak terjadi. Kemudian yang kedua tadi perjanjian tak bernama, itu juga banyak terjadi sekarang. Yang membuat itu adalah para pihak yang melakukan perjanjian itu. Ada juga perjanjian campuran, tapi nah, saya akan masuk kepada materi berikut. Akad mengikatnya sebuah kontrak. Ini yang kita akan bahas. Sebuah kontrak atau satu kontrak, ya. Izin Prof, nggak kedengeran suaranya. Iya. Jadi hakikat miliknya kontrak. Ini sebuah kajian filosofi, ya. Dalam kaitan dengan ini, baik. Nah, sekarang saya akan bentangkan dikit mengenai
Mengapa kontrak harus mengikat? Ya, seperti kita pahami bahwa perjanjian itu mengikat, kontrak itu mengikat. Ya, nah mengapa kontrak harus mengikat secara filosofis? Ada beberapa mazhab memberi jawaban. Yang pertama mazhab hukum alam. Ya. Penganutnya Hugo Grotius, Pufendorf, dan John Locke. Mazhab ini berpandangan bahwa kekuatan mengikat suatu kontrak berasal dari hukum alam. Ya. Menurut hukum alam, kontrak tidak lain adalah kesepakatan timbal balik para pihak yang memiliki daya mengikat dari hukum alam. Jadi kata mazhab hukum alam ya simpel aja. Jelas. Jadi ini tadi pandangan dari mazhab hukum alam yang berpandangan bahwa kekuatan mengikat suatu kontrak ya berasal dari hukum alam. Apa maksudnya di sini? Ya hukum alam itu kan lahir dari kebiasaan. Jadi kalau sebuah kebiasaan di masyarakat mengadakan perjanjian dan melahirkan adanya ikatan kedua belah pihak, itu memang sudah seperti itu lazimnya dari budaya dan kebiasaan yang ada. Apakah tukar menukar, apakah sewa menyewa, selalu beralih hak dan kewajiban secara timbal balik. Dan itu kata hukum alam, masa hukum alam itu memang sudah alamiah seperti itu. Artinya tidak terbantahkan bahwa memang seperti itu. Ya. Kemudian Grotius sebagai seorang ahli hukum alam mengatakan bahwa individu dalam masyarakat pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan banyak hal agar hidupnya nyaman. Oleh karena itu dia mengikatkan dirinya pada suatu masyarakat di mana ia tinggal. Untuk memenuhi kebutuhannya itu, antara lain ia dengan masyarakat, maka hukum itu hadir. Ya, saya kira kita pernah mendengar pandangan Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial. Zoon politikon, kata Aristoteles. Artinya makhluk sosial, tidak ada manusia bisa hidup sendiri. Ia membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Ya, kita ini yang kebetulan sekarang ini hidup di era sekarang, mungkin kita menggunakan baju yang bagus, menggunakan laptop, menggunakan handphone, sepatu, ya itu buatan pihak lain. Jadi manusia memang makhluk sosial. Ya, tidak ada yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Ya. Nah. Kemudian Cicero mengatakan ubi societas ibius. Ubi societas ibius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ya, jadi memang manusia itu adalah makhluk sosial atau makhluk yang harus hidup bermasyarakat. Kemudian Pufendorf, seorang mazhab hukum alam mengatakan kontrak melahirkan hak dan kewajiban pada kedua pihak. Berdasarkan itu maka keadilan menuntut bahwa kedua pihak akan melaksanakan kontrak. Jadi ya orang dulu itu sangat jujur juga. Saya sering memberi penjelasan kepada para mahasiswa ketika mengajar bahwa dulu itu
manusia zaman dulu itu sangat fair, sangat jujur sekali. Ya, makanya dulu transaksi itu kadang-kadang tidak dibarengi dengan adanya hitam di atas putih. Tapi transaksi berjalan dengan baik. Beda sekarang. Sekarang perjanjian dibuat di atas kertas bergeterai, dilakukan depan notaris, menggunakan saksi, tapi toh perjanjian itu masih juga diingkari. Toh perjanjian itu juga masih banyak tidak ditaati atau melahirkan yang namanya uang prestasi. Ya. Nah, beda dengan zaman dulu orang sangat jujur. Ya. Dulu orang bikin perjanjian itu tidak ada hitam di atas putih. Ya, jual beli kelapa, jual beli kebun, itu tidak ada notaris. Tapi tidak membawa mereka ke meja hijau. Beda dengan sekarang. Ya. Kemudian itu tadi Pufendorf ya. Kemudian John Locke. John Locke membawa prinsip janji harus ditepati. Janji harus dihormati. Itu berasal dari hukum alam sebenarnya. Ya. Dan negara berperan sebagai pengawal hukum. Ya. Jadi itu menurut masa hukum alam. Kemudian mazhab Vina yang dimotori oleh Hans Kelsen ya, membawa prinsip doktrin transaksi atau tindakan hukum atau legal transaction ya. Transaksi hukum dan kontrak ya. Apa transaksi hukum itu? Tindakan di mana individu diberi wewenang oleh hukum untuk mengatur tindakan-tindakan tertentu secara sah. Atau tindakan menciptakan hukum, yakni melahirkan hak dan kewajiban. Itu transaksi hukum. Kemudian yang kedua adalah kontrak. Ya. Ini kontrak pada hakikatnya adalah transaksi hukum yang bersifat hukum keperdataan yang merupakan pernyataan kehendak dari dua atau lebih pihak atau lebih individu. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada pandangan tadi ini, ya ada dua mazhab hukum alam dan mazhab Vina. Mereka itu menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya perjanjian atau kontrak itu harus dipenuhi. Ya. Karena itu memang tuntutan masyarakat. Ya, itu adalah tuntutan hukum alam. Ya. Meskipun di era modern sekarang ini saya katakan tadi banyak terjadi perubahan. Ya. Ya. Mungkin ada yang mau memberi masukan? Ada yang mau berkomentar sebelum kita lanjut materi berikutnya? Ya. Karena kalau sesuai dengan apa yang saya sampaikan awal tadi, ya kita masih akan masuk kepada berbagai asas-asas dalam hukum perjanjian. Kita akan masuk di dalam bagaimana kontrak-kontrak internasional itu, bagaimana prinsip-prinsip kontrak internasional. Ya, kuliah awal kita pada hari ini pertama tadi hanya menyinggung RPS atau rencana pembelajaran semester atau SAP. Ya, lalu juga kita singgung mengenai pengertian
kontrak, pengertian perjanjian, ya. Lalu kita masuk kepada berbagai bentuk perjanjian, ya. Lalu tadi kita juga menyinggung mengenai adanya perjanjian yang diam-diam, perjanjian lisan, tertulis, di bawah tangan, dan perjanjian otentik. Ya. Ya, kita masuk pada unsur-unsur dan tahapan sebuah kontrak. Ya. Kita masuk dulu kepada tahapan kontrak. Unsur-unsur kontrak itu ada 6. Ya. Artinya, setiap kontrak harus ada 6 indikator di dalamnya atau unsur. Yang pertama adalah adanya kaidah hukum yang biasa disebut dengan klausul. Jadi kalau ada perjanjian kontrak atau draft kontrak, pasti ada kaidah hukum di dalamnya. Pasti ada pasal-pasal yang mengatur mengenai apa dan bagaimana kontrak itu, termasuk semua hal yang akan diatur dalam kontrak itu. Jadi ada kaidah atau klausul. Ya. Yang kedua, ada subjek hukum. Ya, tadi kita banyak bicara subjek hukum. Kalau individu dengan individu atau kontrak perorangan, maka yang berhadapan adalah subjek hukum manusia dengan manusia lain. Misalnya si Amir dengan si Abdullah. Ya. Itu subjek hukumnya. Kemudian boleh juga antara manusia sebagai subjek hukum dengan badan hukum. Misalnya si Abdullah, ya, si Abdullah bekerja dan buat perjanjian kontrak dengan PT X misalnya. Maka di sini berhadapan sebagai subjek hukum adalah manusia sebagai individu berhadapan dengan PT sebagai badan hukum atau rechtsperson, ya. Nah, itu. Boleh jadi juga antara badan hukum dengan badan hukum. PT X dengan PT A. Atau antara CV dengan sebuah PT. Boleh juga antara badan hukum privat, swasta, PT misalnya, dengan badan hukum publik. Misalnya dengan sebuah kabupaten atau sebuah kota, ya, terjadi perjanjian atau kontrak. Itulah yang dimaksud dengan subjek hukum. Jadi subjek hukum di sini adalah pendukung hak dan kewajiban. Itu harus ada dalam sebuah kontrak. Kemudian yang ketiga, mestinya ada objek, ya. Mestinya ada objek, ya. Ada objek. Apa itu objek? Ya, apa yang menjadi, ya, fokus kontrak atau perjanjian itu.
Ya. Nah, misalnya kontrak kerja. Ya. Berarti objeknya adalah kontrak kerja untuk mengerjakan sebuah jalanan. Itu dibangun dengan sebuah antara pihak pemerintah dengan pihak kontraktor misalnya. Itu objeknya. Pembuatan infrastruktur, pembuatan irigasi, pembuatan jalanan, pembangunan gedung, pembuatan lapangan sepak bola, pembuatan gedung sekolah, itu objek. Ya. Jadi bisa benda, bisa jasa. Pembangunan pabrik, ya. Kemudian yang ketiga, ada pilihan hukum. Ya, kalau saudara terlibat dalam sebuah perjanjian kontrak, itu ada pilihan hukum. Ya, jadi kalau terjadi perbedaan pandang, terjadi sengketa, terjadi perbedaan persepsi, terjadi kesalahpahaman, mereka harus menegaskan. Ya, misalnya mereka ajukan di pengadilan yang terkait. Ya, pengadilan mana? Ya, itu bisa variasi. Kalau misalnya pembeli tinggal di Batam, penjual tinggal di Pekanbaru, ya, maka harus ada kesepakatan. Kita pilih pengadilan mana? Apakah pengadilan yang ada di Batam ataukah pengadilan yang ada di Pekanbaru? Nah, itu ada pilihan hukum ya. Dalam transaksi internasional disebut dengan choice of law. Ya. Pilihan hukum. Ya. Itu biasanya berada pada pasal-pasal terakhir dari kontrak itu. Ya. Kemudian, ya ada kesepakatan. Tentu kesepakatan itu ditandai dengan perjanjian itu atau kontrak itu dibubuhi tanda tangan oleh kedua belah pihak. Ya, kalau individu-individu tanda tangan cukup, tapi mewakili sebuah lembaga harus menggunakan cap. Mewakili UIB misalnya, maka harus tanda tangan dan stempel kampus. Kalau fakultas, ya fakultas, kalau pasca atau universitas. Jadi, kata sepakat dibuktikan dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak, dan kalau kedua pihak adalah individu atau subjek hukum sebagai manusia, tanda tangan cukup. Tapi kalau itu adalah mewakili badan hukum, maka menggunakan stempel badan hukum termaksud. Ya. Kemudian apa akibat hukum? Ya. Akibat hukum yang dimaksudkan sini adalah lahirnya hak dan kewajiban. Ya. Hak dan kewajiban. Jadi salah satu unsur kontrak itu adalah hak dan kewajiban. Biasanya atau itu lumrah dalam sebuah kontrak, ya, memuat mengenai apa hak pihak pertama. Itu diurai hak pihak pertama. Diurai apa kewajiban pihak pertama.
Haknya 1, 2, 3, 4, 5. Kewajibannya 1, 2, 3, 4, 5. Demikian juga pihak kedua. Apa haknya dan apa kewajibannya. Saya ingin menjelaskan kepada para mahasiswa bahwa dalam sebuah kontrak perjanjian itu dioptimalkan sebelum mungkin memuat segala-galanya yang diprediksi. Prof, mohon izin Prof, HP saya ini habis baterai Prof. Ya. Saya di perjalanan Prof, mohon izin dari Filemon Alau Prof. Malah tahu nanti mati tiba-tiba Prof. Mohon izin. Oke, enggak apa-apa. Siapa namanya? Filemon Alau Prof. Saya ikutin dari tadi materi Prof. Mohon izin. Siapa? Ika? Filemon. Oh, Filemon ya. Oke. Ya. Prof. Enggak apa-apa, live saja. Saya sudah catat semua yang ikut. Ya, kuliah juga kita enggak lama lagi nih, ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, baik, makasih ya. Selamat ya, sukses. Ya, Pak. Jadi kita lanjut. Seoptimal mungkin dalam sebuah kontrak itu hak dan kewajiban diurus secara jelas. Jangan ada hal-hal yang tidak diatur. Ya. Mari kedua pihak merenung apa lagi harus diatur. Ya. Karena perjanjian itu adalah undang-undang bagi yang mengikat, yang membuatnya. Sepanjang dibuat secara sah, maka perjanjian itu mengikat sebagaimana kekuatan mengikat sebuah undang-undang. Ya. Oleh karena itu, jangan ada hal yang tidak diatur atau ada hal yang abu-abu, kabur, tidak jelas. Itu harus konkret supaya tidak ada perbedaan pandang nanti ke belakangan. Ya. Jadi saya kira itu. Kemudian itu tadi ya. Jadi unsur kontrak itu ada 6. Ya. Kemudian ini semua penjelasan dari yang tadi, ya, subjek, ya. Jadi 6 unsur ini yang saya harapkan betul-betul dipahami oleh para mahasiswa. Ya. Waktu saya di Makassar sekarang menunjukkan jam berapa ini Makassar sekarang? Hampir jam 10 ya. Kalau di Batam ini kalau saya mau cek dulu ya, saya cek dulu. Saudara Muhammad Udik Sugiarto di posisi di mana sekarang ini? Tidak kedengaran. Lebih tepatnya di Tanjung Balai Karimun, Prof. Masih Tanjung Balai. 2 jam dari Batam. Kalau Pak ini Safar Liusu. Saferius, Prof. Ferry, nama panggil Ferry. Saya di Batam, Prof. Oh, Batam, kota ya? Ya. Iya, benar. Yang lain, Pak Kenritan, di mana posisi? Saya di Batam, Pak. Batam juga. Wulan Purnamasari? Saya di Batam, Pak. Batam. Ibu Desi? Di Batam, Pak. Batam, oh ya. Kemudian Yoselin? Saya di Batam juga, Pak. Batam. Meriska? Saya di Batam juga, Pak. Oki? Di Batam, Pak. Ya, jadi saya juga senang ini dengar semua menjawab karena sekalipun yang ditampilkan ada yang menampilkan foto dan sebagainya, tapi di balik itu mendengar, ya, cuma mungkin lagi ngopi atau tea break di belakang, ya, atau mungkin lagi makan makanan ringan mungkin sambil mendengar, tidak apa-apa lah. Saya kalau mengajar, saya serahkan penuh mahasiswa, kita santai aja, tidak usah, karena dengan kesantaian itu biasanya materi itu bisa lebih nyaman masuknya, ya.
Jadi yang ikut kita tadi teman satu yang keluar itu, siapa yang keluar tadi itu? Ilmuwan Halwa. Ya, satu teman yang tidak hadir ini kuliah kita ini. Dia tadi hadir, Pak. Oh, ada tadi semua ya? Oke. Jaringan atau Barangkali, apa? ya, barangkali untuk kuliah kita, ya, untuk kali ini sebagai awal cukup barangkali, ya. Saya juga sudah rekam perkuliahan kita ini. Nah, itu yang diminta oleh Mbak Dian, saya akan serahkan besok. Ya, saya kira sementara kuliah kita sampai di sini dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat besok. Besok sore sampai malam juga kita akan lanjut. Ya, saya kira demikian. Mari kita menutup dengan berdoa semoga kita sehat, berikan kekuatan oleh Tuhan sehingga besok kita bisa lanjutkan kegiatan kita. Saya kira demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya.